Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kadang warga semuanya, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bertemu lagi di acara siraman rohani agama Islam. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan berkah inayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari, ya, untuk kepentingan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Allah senantiasa meridai setiap langkah kita menjadi amal baik yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal yang cukup saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala jika sudah waktunya nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul kita semuanya yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya, ya. Kita selalu juga berkirim salawat kepadanya, dan kelak semoga kita di akhirat menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kadang warga semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang mungkin insya Allah bisa menjadi dasar kita bagaimana menjalin hubungan ataupun perasaan yang seharusnya sebagai muslim dengan muslim yang lain, dengan saudara sesama muslim, begitu, ya. Karena itu kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, itu merupakan indikator kesempurnaan iman, ya. Bagaimana kita punya hubungan yang baik, punya perasaan, ya, sikap yang baik kepada sesama kita, itu menunjukkan kadar sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman bukan sekedar dicirikan dengan ubudiyah kita, begitu, kepada Allah, sholat ataupun puasa, ya, zikir, tadarus, dan lain sebagainya. Tapi juga indikatornya diantaranya adalah bagaimana kualitas hubungan kita, sosial kita, muamalah kita dengan sama muslim, ya. Jadi ada jalur yang ke atas horizontal, mau saya vertikal, ada juga yang jalur ke samping, ya, ke sekitar kita yang horizontal, begitu, kepada saudara, kepada sesama muslim, sesama manusia, warga bangsa, warga negara, bahkan kepada binatang, kepada alam sekitar, tumbuh-tumbuhan. Itu juga bagaimana sikap kita kepada mereka semuanya itu adalah bisa menunjukkan, mengindikasikan bagaimana keimanan kita. Karena kalau kita cek di hadis-hadis yang ada, sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, cabang iman itu ada banyak sekali, ya, berpuluh-puluh, ya. Yang paling tinggi puncaknya adalah kalimat la ilaha illallah, itu kan. Nanti yang paling rendah adalah kita menghilangkan duri di jalan, begitu kan. Kita menghilangkan kotoran ataupun kerikil di jalan yang akan menghalangi orang lewat, kita singkirkan. Itu merupakan cabang iman yang paling rendah. Dan lainnya masih banyak sekali, ya. Bagaimana kita diindikasikan iman kita oleh misalnya baik berbakti kepada keluarga,
kepada tetangga, kepada tamu, dan seterusnya. Nah, untuk hari ini, untuk malam ini kita akan mengkaji bagaimana di antara indikator iman kita adalah kita mencintai saudara kita sendiri sesama muslim, ya. Ini hadis dari Abu Hamzah, Anas bin Malik. Jadi Anas ini punya anak bernama Hamzah, kemudian dijuluki juga beliau Abu Hamzah Anas bin Malik. Bapaknya Hamzah yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantu. Kalau bahasa kita sekarang rewang, ART, asisten rumah tangga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas ini karena mungkin beliau hidupnya itu di rumahnya Nabi, ya. Sudah dari memang dia satu rumah dengan Nabi begitu, karena dia menjadi rewangnya Nabi, bantu ngurus keperluan rumah tangga Nabi, ya. Di rumah itu ada apa saja yang harus dikerjakan itu Anas membantu beliau begitu kan. Makanya sangat tidak mengherankan ketika Anas juga banyak meriwayatkan hadis dari beliau Nabi kita Muhammad SAW, karena memang dekat dengan Nabi, di rumahnya Nabi, menjadi pembantu, menjadi rewang, menjadi ART-nya Nabi begitu, ya. Pasti banyak sekali kata-kata Nabi ataupun perilaku Nabi, ya, yang direkam oleh sahabat Anas ini. Sehingga banyak sekali hadis yang direwatkan, ya, dari orang pertamanya adalah Anas bin Malik ini. Ya, selain juga nanti Abu Hurairah, termasuk juga Aisyah. Aisyah juga banyak meriwayatkan karena beliau kan istrinya Nabi gitu. Abu Hurairah banyak meriwayatkan karena beliau itu sering, kalau dalam bahasa Jawa itu ngindilin Nabi, derek ke Nabi kemana-mana begitu kan. Itulah sampai ada juga menafsirkan kenapa dinamakan Abu Hurairah itu karena bapaknya kucing begitu kan, karena si Abu Hurairah seperti ibaratnya seperti kucing begitu. Nabi kemana dia ikut begitu kan, Nabi kemana dia ikut begitu. Dengan Nabi mengerjakan apa, Nabi menyabdakan apa, Nabi mendiamkan praktek yang seperti apa, Abu Hurairah melihatnya kemudian dia riwayatkan begitu. Ada ulama yang menafsirkan seperti itu, jadi dikatakan Abu Hurairah bapaknya kucing karena dia seperti kucing begitu. Tapi ada juga yang mengatakan, menafsirkan memang Abu Hurairah itu mempunyai seekor kucing, ya, yang kemana-mana nderek ke si Abu Hurairah, makanya kemudian dikatakan bapaknya kucing begitu, ya. Tapi ini dari Anas bin Malik, khadimi Rasulullah SAW, pembantunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi SAW, Nabi berkata, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna, tidak dikatakan beriman satu di antara kalian semuanya, salah satu di antara kalian. Jadi dikatakan ini belum dianggap beriman, imannya belum sempurna, ya, imannya belum baik, belum ideal, ya toh. Jadi jangan mau beriman kalau begini-begini gitu kan. Begitu sama nih, orang itu belum dikatakan beriman, la yu'minu ahadukum hatta, sehingga apa, sampai dia mengerjakan ini, apa itu, yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, dia mencintai untuk saudaranya, ya, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, ya toh. Jadi dalam hal ini ciri orang yang beriman adalah diantaranya apa? Dia itu punya punya perasaan, mungkin seia sekata, tenggang rasa dengan saudaranya begitu kan, ya. Jadi dia itu mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.
Atau mungkin juga bisa ditafsirkan apa yang dia cintai itu juga sama dengan yang dicintai oleh orang lain. Jika orang lain cinta, maka ia juga cinta. Jika orang lain benci, maka ia juga benci. Maka apa yang orang lain benci, dia juga tidak ingin melakukan hal itu kepada orang lain, begitu kan? Sebagaimana dia tidak ingin orang lain melakukan hal itu kepada dirinya sendiri, karena itu sesuatu yang baik orang lain ataupun dia juga sama-sama benci, begitu. Apa yang dia cintai juga ingin dilakukan kepada orang lain karena dia tahu saudara juga mencintai hal tersebut. Atau sebaliknya, apa yang orang lain cintai ya juga sebagaimana dia cintai, maka dia ingin melakukan hal tersebut kepada orang lain. Dia memberikan hal tersebut kepada orang lain karena dia tahu baik dia ataupun dirinya ataupun orang lain juga sama-sama mencintai hal tersebut. Ya. Jadi mungkin pengertian yang paling mudahnya adalah dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, begitu. Ya. Artinya dia merasa bahwa antara dia dengan orang itu ibarat satu tubuh, begitu kan. Jika dia sakit, dia orang lain sakit, dia merasakan sakit. Orang lain senang, dia merasakan senang, begitu kan. Maka apa yang menimpa orang lain, dia juga akan merasakannya. Kalau orang lain merasakan suatu kesedihan, dia juga jadi ikut berprihatin. Dia merasakan kesedihan juga, maka kemudian dia terdorong untuk peduli, untuk membantu, ya, untuk memberikan suatu sokongan, dukungan, begitu. Ya. Ketika orang lain senang, dia juga ikut senang. Artinya bukan dia malah hasud. Kan ada orang yang ketika orang lain senang, justru dia tuh malah nggak senang. Itu berarti kan bukan orang yang beriman, ya. Artinya dia tidak mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai diri sendiri, maka ketika orang lain senang, dia ikut senang, ya. Wah, orang lain punya ini, saya juga ikut senang. Semoga apa yang dia punya itu ada keberkahannya, semoga saya kecipratan berkahnya, kan seperti itu. Dia dapatkan posisi, dia dapatkan suatu jabatan, dia dapatkan suatu anugerah, kita ikut senang. Semoga dia mendapatkan keberkahan dengan apa yang dia raih itu, apa yang dia terima. Karena kebahagiaan dia juga kebahagiaan saya, ya toh? Kan seperti itu. Itu adalah ciri orang yang mukmin sejati. Jadi kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Artinya bahagianya orang lain juga bahagianya kita, sedihnya orang lain juga sedihnya kita. Kan begitu. Yang kedua adalah dari hal tersebut kita dilarang untuk bersikap berperilaku dengki ataupun hasud dengan saudara kita. Jadi ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, kita jangan benci, jangan hasud, tapi juga ikut senang, ikut bahagia juga dengan apa yang diraih oleh orang lain, ya. Terus yang poin penting di sini juga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya bahwasanya iman itu bisa bertambah, begitu kan. Bertambah dengan ketaatan atau juga bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dan di antara ketaatan yang akan menambah iman kita adalah mencintai saudara kita, ya. Jangan hasud kepada saudara kita. Itu akan menguatkan iman kita. Dan apa yang bisa mengurangi iman kita? Ya tadi itu berarti kita dengki kepada saudara kita, ya, tidak tepos liro, tidak tenggang rasa dengan saudara kita, ya. Kita malah benci orang lain mendapatkan kebahagiaan, malah kemudian kita berusaha agar bagaimana orang lain hilang kebahagiaannya. Itu berarti kan dari sikap benci tadi malah kemudian menimbulkan, ya, manifestasikan perilaku yang mengarah kepada dosa dan kemaksiatan, ya, mencelakai, melukai, ya toh.
menyakitkan bagi saudara kita sama muslim, ya. Nah, di sini pentingnya kita semua sebagai muslim satu sama lain saling menyatukan hati kita, hati yang saling mencintai, hati yang tidak saling mendengki, hati yang saling menguatkan, saling mendoakan kebaikan, ya. Dan juga kemudian dalam praktiknya saling mengekspresikan kebaikan juga satu sama lain, ya, berbuat baik satu sama lain. Dan itulah ciri-ciri orang yang sempurna imannya. Jadi kalau kita belum bisa seperti itu, belum bisa menempatkan orang lain sebagaimana diri kita sendiri, ya, memposisikan orang lain sebagai diri kita sendiri, apa yang orang lain senang kita juga ikut senang, orang lain tidak suka kita juga tidak suka, benci begitu kan, ya, sama muslim begitu kan. Asalkan tuh acuannya sama-sama, baik dia senang ataupun dia susah, dia cinta ataupun dia benci adalah acuan dari aturannya Allah dan Rasulnya, maka kita harus seia sekata dengan saudara kita sama muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga banyak sekali manfaatnya, utamanya untuk pribadi dan untuk saya pribadi, dan juga kepada umumnya kepada kadang warga surga semuanya. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.